Pria itu adalah pembunuh. Setiap kali dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan menawan, dia akan mengincarnya, lalu membawa ke gudang rahasia. Kemudian, meletakkan korbannya di meja seperti babi. Dia mengeluarkan pisau dapur dan memotong kepala gadis itu. Setiap bulan, puluhan gadis muda mati secara tragis di tangannya. Tidak pernah seorang pun dapat melarikan diri dari pisaunya hidup-hidup. Hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian film thriller India yang berjudul Psycho. Di ruang bawah tanah yang gelap, seorang pria berpakaian seperti tukang daging memasuki ruangan. Dia melihat lebih dekat gadis itu. Kemudian dia menurunkan kasur agar kepala korban ke bawah. Tujuannya untuk memudahkannya memenggal kepala gadis itu. Sebelum dia mulai, Angulimala melirik leher gadis itu dari sudut matanya. Kemudian dengan terampil mengangkat pisau dan memenggal kepalanya. Hari ini adalah kasus pembunuhan ke-13 di bulan Mei. Para korban semuanya adalah wanita muda berusia 18 tahun. Kepala mereka dipenggal oleh si pembunuh. Mayatnya dibuang di hutan belantara. Pembunuhan berantai yang kejam ini membuat masyarakat takut dan panik. Polisi tidak tahu siapa pelakunya. Malam ini, Angulimala menargetkan seorang wanita muda lagi. Dagini segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dipaksa untuk duduk oleh Angulimala setelah dia ingin pergi. Setelah itu, pembunuh dengan cepat mengeluarkan obat dari sakunya. Kurang dari 3 detik korban pingsan dan Angulimala kembali mendapatkan mangsa. Tetapi dia tidak berharap seorang pria akan memergokinya. Dia melihat pria itu lekat dan dia menyadari bahwa pria itu buta. Angulimala mengangkat gadis itu. Dia membawa gadis itu pergi diam-diam. Tetapi pria itu bukan orang buta biasa. Dia sebenarnya adalah seorang musisi yang menyukai Dagini. Dari penciumnya dia bisa mencium bau orang lain dan dia menyadari bahwa Dagini telah diculik oleh seseorang. Saat ini, Dagini diikat. Dia diculik oleh Angulimala dan dibawa ke ruang rahasia miliknya. Melihat lingkungan yang tidak dia kenal, gadis itu ketakutan. Tiba-tiba pintu baja di samping terbuka. Si pembunuh datang ke ruang rahasia. Adegan ini seperti di adegan awal. Dia menurunkan meja hingga kepalanya ke bawah. Angulimala memilih pisau, dia mengangkat pisau dan siap membunuh Dagini. Tetapi si pembunuh tiba-tiba berhenti. Dia sangat terkejut, Angulimala belum pernah melihat seorang wanita yang begitu tenang. Kemudian, dia mengganti pisau yang lebih tajam, dan kembali mengayunkan pisaunya. Tetapi Dagini tidak ketakutan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dagini berkata ke pembunuhnya, dia akan menghadapi masalah karena pria sebelumnya sudah melihatnya. Kata-kata gadis itu membuat Angulimala langsung meletakkan pisaunya. Dia keluar dari ruangan rahasia tanpa menoleh ke belakang. Dengan marah, dia segera pergi keluar dan menemukan seorang gadis di jalanan. Dia seorang wanita penghibur. Melihat ada pekerjaan dia langsung masuk ke mobil. Tetapi dia tidak pernah menyangka, ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Setelah itu, Angulimala meletakkan wanita yang tidak sadar itu di atas tubuh Dagini. Kemudian, dia melepaskan ikatan wanita itu. Dia bermaksud memindahkan gadis itu, dan memasangkan rantai di pergelangan kakinya, dan menyeretnya ke sudut ruangan. Angulimala ingin Dagini melihat dia memotong kepala gadis itu. Pembunuh memperbaiki posisi korbannya, dan dalam sekejap, dia memenggal kepala wanita itu. Pada saat ini, Angulimala memberitahu Dagini, ketika pria buta menemukannya, dia akan memenggal kepala pria itu di depannya. Sebagai hadiah untuk Dagini. Di sisi lain, si buta mengadakan konferensi pers. Dia mengatakan ke semua orang bahwa Dagini akan ditemukan dalam 5 hari. Tetapi begitu dia mengatakan itu, keesokan harinya mereka menemukan tubuh wanita sebelumnya. Setelah diselidiki, pria buta itu mengetahui bahwa Dagini masih hidup. Karena gadis jalanan itu berbau seperti si pembunuh Dagini. Dan pembunuhan yang mengerikan berlanjut. Seorang gadis bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil. Tetapi ternyata kuncinya tidak bisa dimasukkan. Dia melihat lebih dekat dan ternyata lubang kunci itu ditutup oleh seseorang. Angulimala tiba-tiba muncul di belakangnya. Belum sempat gadis itu bereaksi, dia diserang oleh pria itu. Angulimala dengan kejam menusuk gadis itu dengan obeng. Gadis itu kehilangnya nyawa di tempat. Setelah itu, Angulimala mengeluarkan plastik dan membawa tubuh gadis itu pergi. Kali ini Angulimala membawa mayatnya langsung ke Dagini, membiarkan Dagini merasakan bau kematian. Keesokan harinya, pria buta itu mendengar seseorang mengetuk pintu. Tetapi saat dia keluar dia menabrak mayat. Dan mayat itu adalah gadis di parkiran sebelumnya. Hadiah spesial ini langsung membuat wartawan dan presma semakin heboh. Angulimala memperpanjang rantai ikatan Dagini. Saat ini dia bisa pergi kemana-mana. Dan sekarang dia bisa melakukan banyak hal. Setidaknya dia bisa pergi ke toilet dengan bebas dan menyelesaikan masalah darurat lainnya. Kemudian, Dagini mendengar suara orang lain di sana. Karena penasaran, dia segera pergi untuk memeriksa situasinya. Pada saat ini, sepasang tangan hitam tiba-tiba muncul. Dagini yang ketakutan buru-buru bersembunyi. Tetapi wanita di depannya adalah guru Angulimala. Dia melecehkan Angulimala sejak dia masih kecil. Dia memukul dan melukai tangannya hingga menjadi seperti saat ini. Dia juga dipenjara oleh pria itu hingga 10 tahun. Gautam meraba dan memprediksi peta. Dia menduga tempat Dagini diculik ada di sekitar peternakan babi. Karena mayat-mayat sebelumnya berbau seperti kotoran babi. Dan penilaian Gautam tidak salah sama sekali. Pekerjaan Angulimala adalah pemilik peternakan babi. Berurusan dengan babi setiap hari.
Hari ini dia membunuh seorang pria paruh baya. Karena dia mengetahui rahasia peternakan babi dan pria itu adalah seorang polisi. Dagini melihat orang itu di ruang rahasia dan bergegas untuk memeriksa. Tetapi sebelum polisi bisa berbicara, Angulimala sudah masuk. Dia melakukan hal yang sama seperti gadis-gadis sebelumnya. Melihat situasi ini, pria tua itu juga tahu bahwa dia akan segera mati. Sebelum dia meninggal, pria itu menyanyikan lagu favoritnya, "Kirim Aku Pergi". Pada akhirnya, dia meninggal setelah menyanyikan lagu itu. Keesokan harinya, kepala polisi bergegas ke desa. Pagi ini mereka menemukan kepala manusia di pohon. Dan orang ini adalah polisi yang bernyanyi tadi malam. Karena semakin banyak orang mati, Angulimala mencari korbannya lebih banyak. Malam ini dia datang langsung ke rumah Gautham. Angulimala bersiap untuk membunuh Gautham. Pada saat krisis, asisten Gautham datang tepat waktu. Dia mengetahui pembunuh dan segera mengejarnya. Tetapi Angulimala melaju dengan cepat. Dia membelokkan mobilnya dan pergi ke semak-semak. Kemudian asisten mencarinya dengan senter. Tetapi si pembunuh sudah pergi. Ketika dia hendak menelepon Gautham, pembunuh muncul dari belakang dan menusuk perutnya dengan pisau dalam sekejap. Dia tidak membiarkan asisten itu memberitahu lokasinya. Angulimala mengayunkan pisau ke lehernya. Setelah itu, dia memberitahu Gautham. Dia akan membunuh Dagini besok. Tidak ada banyak waktu yang tersisa untuknya sekarang. Melihat mayat asistennya, Gautham berpikir bahwa Dagini pergi ke universitas untuk memberikan pidato pada hari penculikannya. Beberapa orang segera memeriksa video pembukaan itu dan menemukan seorang pria yang mencurigakan mengenakan topi. Selanjutnya, Gautham dengan petanya menganalisis beberapa peternakan terdekat. Malam itu, dia bergegas ke peternakan babi dengan seorang wanita bernama Kamala. Karena Kamala lumpuh, akhirnya dia yang mengendarai mobil, membuat Gautham mengendarai mobil dengan firasatnya. Untungnya, tidak ada kendaraan di jalan pada malam hari. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Saat ini Angulimala bersiap membunuh Dagini. Dan hari ini Dagini akan menjadi korbannya. Tepat ketika dia baru saja mengambil pisau, sistem alarm di luar pintu tiba-tiba berbunyi. Angulimala mengetahui bahwa Gautan yang datang. Kemudian, dia bergegas keluar seperti orang gila. Keduanya akhirnya bertemu di ruang bawah tanah yang redup ini. Angulimala seperti binatang yang keluar dari kandangnya, ingin menerkam mangsanya. Gautham juga merasakan bahaya. Saklar padam sesuai rencananya. Ruangan itu gelap tanpa cahaya. Hal itu tidak mempengaruhi Gautham. Orang buta itu muncul di belakangnya. Kemudian, dia mengeluarkan alat kejut listrik dan Angulimala jatuh. Tetapi sayangnya perutnya terluka. Gautham dengan tertarik mencari Dagini. Dia menemukan Dagini yang terikat. Saat keduanya masih di ruang rahasia, pembunuh bergegas ke arah mereka. Untungnya kaki pembunuh terikat oleh rantai besar. Akhirnya dia hanya bisa melihat mereka pergi. Angulimala sangat kesal karena kegagalannya. Dia berpikir bisa menang dan membunuhnya. Tetapi dia kalah dengan mereka. Angulimala menggunakan kain berwarna merah di kepalanya dan langsung melompat ke tebing. Itulah akhir dari film. Film yang sangat bagus. Suasana tegang film ini disajikan dengan baik, membuat penonton merasakan penindasan dan ketakutan. Terutama adegan pemenggalan di ruang rahasia. Sangat mengejutkan. Biasanya hanya lagu dan tarian India, tetapi film ini memiliki plot yang bagus. Hal ini membuat saya memberikan pujian dan rating 5. Film yang sangat seru dan menyenangkan. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.